Pemirsa setia TV One, tahukah kamu ada banyak tempat indah di Timur Tengah? Bagi para pelancong dunia, wilayah Timur Tengah merupakan destinasi wajib dikunjungi dengan segala hal unik di dalamnya. Nah, Yordania dan Mesir adalah negara yang memiliki banyak pesona wisata, baik sejarah dan keindahan alamnya. Bahkan, kedua negara itu memiliki berbagai tempat wisata yang paling populer di kawasan Timur Tengah. Apa saja destinasi di Mesir dan Yordania yang menarik untuk dikunjungi? Saksikan terus Bukan Jalan-Jalan Biasa. Pertama, saya akan mengajak Anda terbang ke Mesir. Bagi Anda yang baru pertama kali berlibur ke Mesir, hal pertama yang harus Anda pahami adalah Mesir memiliki 3 musim, yakni musim dingin, musim panas, dan musim semi. Musim panas di Mesir mengalami puncaknya pada Juni hingga September dengan suhu 45 derajat Celcius. Sedangkan musim dingin akan terjadi di bulan Oktober hingga Februari dengan suhu mencapai 18 derajat Celcius. Dan untuk musim semi dimulai di bulan Maret dan berakhir di bulan Mei. Nah, jadi waktu yang paling tepat untuk berlibur ke Mesir adalah musim semi. Karena pada musim tersebut, suhu udara di sana hampir sama dengan Indonesia, yakni berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Mesir terus memikat wisatawan dari seluruh dunia dengan daya tariknya yang tak lekang oleh waktu. Mulai dari piramida Giza, Sphinx, hingga Sungai Nil. Namun tak banyak yang tahu negara yang akan nilai sejarah ini juga memiliki pantai yang pesonanya tak kalah memukau dengan situs kunonya. Adalah Nuweiba, sebuah kota pantai di semenanjung Sinai, tepatnya di tepi timur Teluk Aqaba, Mesir. Pantai-pantai di Nuweiba memiliki pasir putih yang lembut dan masih alami, sehingga cocok untuk berjemur dan bersantai. Pantai yang menakjubkan di sepanjang Laut Merah ini menawarkan pantai berpasir yang tenang dan suasana yang lebih terpencil. Ini adalah tempat yang ideal bagi kamu yang mencari ketenangan dan keindahan alam. Selain keindahan pantai, Nuweiba juga menawarkan kesempatan menjelajahi pegunungan di sekitarnya atau mengunjungi perkampungan Beduin, suku nomaden asal Arab. Nuweiba dulunya merupakan desa nelayan kecil yang menjadi titik transit bagi kafilah dagang dari Jazirah Arab. Kini Nuweiba berubah menjadi tujuan favorit bagi wisatawan yang mencari pengalaman wisata berbeda dari keramaian kota-kota besar. Nuweiba telah berkembang dari tempat terpencil menjadi tujuan wisata populer berkat keindahan alam dan berbagai aktivitas yang ditawarkan. Saya pastikan Nuweiba adalah tempat yang cocok untuk traveler yang ingin bersantai dan menikmati pemandangan pantai yang eksotik. Tak hanya pantai, saya juga bisa melihat perbukitan dari depan kamar saya menginap. Cukup banyak penginapan di wilayah Nuweiba yang bisa dipilih wisatawan. Oh ya, musim terbaik untuk mengunjungi Nuweiba adalah musim semi, karena cuaca lebih sejuk dan nyaman. Dan jangan lupa abadikan setiap momen indah kamu ketika berada di Nuweiba. Dari Nuweiba, saya ajak Anda ke kota pesisir lainnya di Mesir, yaitu Hurghada. Hurghada adalah salah satu tujuan wisata terkemuka di Mesir dengan berbagai pilihan resort dan aktivitas untuk wisatawan. Butuh waktu sekitar 6 jam perjalanan dari kota Kairo menuju Hurghada dengan jarak tempuh 469 km melalui jalur darat. Namun, jika dengan penerbangan hanya dibutuhkan waktu 2 jam. Terletak di antara Laut Merah dan gurun pasir, Hurghada menawarkan 2 pilihan bagi pengunjungnya, yakni wisata pantai dan safari di tengah padang pasir. Sebagian besar hotel di Hurghada terletak di tepi Laut Merah
dan menawarkan pemandangan yang indah. Banyak resort menawarkan akses langsung ke pantai. Perairannya yang jernih dan tenang hampir sepanjang tahun menjadikan Hurghada sebagai destinasi populer untuk menyelam dan bersnorkeling di bawah air. Snorkeling di Hurghada secara umum dianggap aman, tetapi penting untuk tetap mewaspadainya. Hurghada sangat populer di kalangan wisatawan Eropa, karena sepanjang tahun Hurghada beriklim tropis sehingga banyak turis yang datang untuk berjemur di pantai. Jika datang bersama keluarga, bisa mengajak anak-anak karena tempat ini memiliki berbagai wahana air yang seru. Pantai yang membentang panjang hampir 40 km menjadikan pariwisata sebagai industri utama Hurghada. Hurghada terus berkembang pesat. Jumlah resort dan fasilitas pariwisata di Hurghada pun terus meningkat. Dengan pantai-pantainya yang indah, cuaca yang hangat, dan beragam aktivitas, Hurghada bisa menjadi pilihan yang tepat untuk liburan yang menyenangkan dan menenangkan. Selain perairan, Hurghada juga dikelilingi oleh gurun pasir. Ada banyak kegiatan di gurun pasir yang dikemas untuk wisatawan. Seperti off-road menjelajahi gurun pasir. Saya pun tidak mau melewatkannya. Dengan menaiki kendaraan besar, kita bisa merasakan sensasi off-road bermanuver seru di tengah luasnya gurun pasir. Mobil melaju kencang dengan melewati medan berpasir dan berbatu. Bagi Anda penyuka olahraga alam bebas, off-road di gurun pasir ini sangat menyenangkan dan pastinya menantang. Sopir mengendarai mobilnya sambil melakukan manuver berbelok, zigzag, dan berputar di gurun pasir. Ada pula manuver menukik ke atas dan ke bawah. Pastikan betul kamu menaiki mobil dengan pengemudi berpengalaman ya. Safari gurun dikemas khusus sejumlah operator wisata Hurghada yang menawarkan beberapa kegiatan bagi para turis pecinta adrenalin. Keseruan naik turun bukit pasir menawarkan adrenalin yang tidak terlupakan. Selain off-road di gurun pasir, di tempat ini kita juga bisa mengunjungi desa suku Beduin. Kelompok nomaden yang telah hidup di kawasan Timur Tengah selama ribuan tahun. Masyarakat suku Beduin sangat ramah kepada pendatang. Mereka tak segan menawarkan turis untuk naik unta menjelajahi padang pasir. Bagi Anda yang datang ke sini, jangan lupa untuk melihat kios-kios kecil yang menjual barang-barang unik seperti botol pasir atau yang biasa disebut sand art bottle. Botol pasir adalah souvenir khas populer di Mesir. Botol ini berisi pasir berwarna-warni yang membentuk gambar atau desain. Biasanya representasi dari ikon-ikon Mesir seperti piramida, sphinx, atau gambar-gambar hieroglif. Setiap botol memiliki desain pasir yang berbeda, membuatnya menjadi souvenir yang unik dan menarik. Untuk pasir yang digunakan merupakan pasir murni yang berasal dari padang pasir di Mesir. Botol pasir dijual dengan harga yang terjangkau, yakni $5 per botolnya. Bagaimana? Anda tertarik untuk membelinya sebagai oleh-oleh untuk keluarga, teman, atau kolega? Anda sudah lihat liburan saya di kota Hurghada. Apakah tertarik? Liburan saya di Mesir belum berakhir. Selanjutnya, saya akan ajak Anda melihat keindahan kota Luxor dari atas balon udara. Tetaplah di Bukan Jalan-Jalan Biasa. Wisata balon udara terus menjadi daya tarik utama bagi wisatawan karena menawarkan pemandangan menakjubkan dari ketinggian. Meski naik balon udara memberikan pengalaman yang mendebarkan, namun wisata ini tetap digandrungi. Nah, bagi Anda yang tengah berlibur ke Mesir, Anda harus menjajal balon udara di kota Luxor.
Kota Luxor yang terletak di kedua tepi timur dan barat Sungai Nil memiliki banyak situs sejarah dan warisan kuno. Pemandangan kota kuno Luxor dari atas sungguh menakjubkan dan tak terlupakan. Kita bisa melihat situs bersejarah seperti Kuil Karnak dan Kuil Hatshepsut hingga landscape gurun. Pemandangan Sungai Nil dari atas juga tidak kalah indah. Jika beruntung, kita bisa melihat matahari terbit dari atas balon udara. Ada beberapa tips yang perlu kamu ketahui sebelum naik balon udara. Pertama, carilah operator yang memiliki reputasi baik dan pengalaman dalam balon udara. Kedua, pilih pakaian yang nyaman dan hangat, karena suhu di atas bisa dingin. Pastikan ikuti semua arahan dari kru balon udara. Balon udara rentan terhadap cuaca, jadi pastikan juga kondisi cuaca mendukung ketika terbang. Terakhir, santai dan nikmatilah setiap momen dari perjalanan balon udara. Oh ya, jangan lupa membawa kamera untuk mengabadikan pemandangan indah seperti saya. Di kota Luxor, lebih dari 30 balon bisa terbang di udara secara bersamaan. Setiap balon dapat menampung sekitar 15 hingga 20 orang, termasuk pemandu dan pilot berlisensi. Pemandu akan bertugas menyeimbangkan berat keseluruhan antara 6 hingga 8 kompartemen keranjang balon. Setelah sekitar 45 menit mengudara, pilot bersiap untuk mendarat. Balon udara akan turun secara perlahan ketika tekanan udara di dalam balon berkurang. Sebelum mendarat, seluruh penumpang diminta bersandar pada keranjang dan berpegangan pada tali yang terpasang. Hal itu untuk berjaga-jaga jika terjadi guncangan ketika mendarat. Wah, pilot yang membawa saya dan rombongan mampu mendaratkan balon udara dengan mulus tanpa guncangan. Perjalanan pun berakhir di lokasi yang tidak sama dengan titik lokasi saat lepas landas. Udah record. Selain balon udara, kota Luxor juga menawarkan pengalaman liburan lainnya yang tak kalah menarik, yakni menikmati perjalanan menyusuri Sungai Nil dengan perahu motor. Di dermaga, saya melihat banyak perahu disewakan untuk perjalanan wisata di Sungai Nil. Perahu-perahu itu digunakan untuk tur singkat, namun ada juga kapal-kapal pesiar yang disewakan untuk perjalanan yang lebih panjang di sepanjang Sungai Nil. Sungai Nil merupakan daya tarik utama bagi wisatawan yang berkunjung ke Luxor dan wilayah sekitarnya. Sungai Nil digunakan untuk jalur transportasi antara tepi timur dan tepi barat, termasuk untuk membawa wisatawan yang mengunjungi situs sejarah. Pemandangan Sungai Nil di Luxor masih asri dengan kawasan pertanian yang masih banyak di pinggir-pinggir sungai. Dari sini saya juga bisa melihat sejumlah balon udara yang masih terbang di atas kota Luxor. Perjalanan wisata balon udara dan menyusuri Sungai Nil diakhiri dengan sarapan pagi di hotel. Hotel tempat saya menginap menyajikan banyak pilihan menu makanan. Saya pun tak sabar untuk mencicipinya. Kota Luxor menawarkan berbagai pilihan hotel yang indah. Tepi timur Luxor menawarkan lebih banyak pilihan hotel dan aktivitas dibandingkan dengan tepi barat. Cukup banyak hotel terletak di tepi Sungai Nil dengan pemandangan Sungai Nil yang luas. Bahkan beberapa hotel di Luxor memiliki akses langsung ke dermaga yang memungkinkan wisatawan dengan mudah menikmati perjalanan Sungai Nil. Dari kota Luxor, saya beranjak ke kota Kairo, ibu kota Mesir. Meski baru beberapa hari di Mesir, namun saya sudah merindukan makanan Indonesia. Menikmati beragam kuliner khas Nusantara tentu menjadi sensasi tersendiri di negeri Mesir. Terletak di Giza, tak jauh dari kawasan wisata Piramida, sebuah restoran menyajikan makanan Indonesia. Rumah makan yang resmi dibuka pada 19 November 2020 oleh mantan Menparekraf Sandiaga Uno ini menyajikan beragam makanan mulai dari rendang,
mie goreng, nasi goreng kampung, sate, hingga bakso. Bagi masyarakat Indonesia yang sedang berkunjung ke Mesir, tentunya dapat menikmati makanan Indonesia dengan cita rasa asli. Restoran ini bisa menjadi penawar rindu warga Indonesia di Mesir bila ingin merasakan masakan Indonesia. Ala Ella Casas selaku pengelola restoran mengaku mendatangkan juru masak serta bahan dan bumbu makanan langsung dari tanah air untuk menjaga kualitas rasa khas Nusantara. Tak hanya itu, untuk kenyamanan pengunjung, sejumlah pelayan restoran juga fasih berbahasa Indonesia agar mudah berkomunikasi. Puas berkeliling di negara Mesir, liburan saya selanjutnya adalah mengunjungi Jordania. Negara Jordania menawarkan liburan yang berbeda dari destinasi di Asia atau Eropa. Saksikan terus, bukan jalan-jalan biasa. Kawasan Timur Tengah menyimpan pesona wisata yang tidak kalah menariknya dengan destinasi dunia lainnya. Yordania adalah salah satu negara Timur Tengah menarik perhatian banyak wisatawan dari berbagai negara, termasuk saya. Keindahan alam di negara ini beserta sejarahnya jadi daya tarik utama. Jika Amerika Serikat memiliki Grand Canyon, maka Jordania memiliki Wadi Rum sebagai tandingannya. Wadi Rum adalah sebuah lembah gurun pasir yang memukau dengan formasi batu merah yang mencolok. Gurun Wadi Rum berlokasi di Jordania bagian selatan atau sekitar 60 km di sebelah timur kota Aqaba. Wadi Rum memiliki luas 720 km yang membentang ke selatan hingga perbatasan Yordania dengan Arab Saudi. Salah satu momen yang paling dinanti di Wadi Rum adalah petualangan dengan kendaraan jeep yang dikemudikan oleh pemandu lokal. Perjalanan ini membawa saya melintasi gurun pasir yang indah dan melihat formasi bebatuan yang menakjubkan. Pemandu lokal yang mendampingi saya juga menjelaskan tentang sejarah dan budaya setempat. Wadi Rum adalah wisata di Timur Tengah yang berhasil memikat para sutradara produksi sejumlah film Hollywood, seperti Lawrence of Arabia, The Martian, dan Disney Aladdin. Bahkan, tempat ini adalah salah satu aset warisan dunia yang dinobatkan oleh UNESCO. Menginap di Wadi Rum bisa menjadi pengalaman yang tak terlupakan, terutama dengan pilihan akomodasi yang beragam, mulai dari camp tradisional Beduin hingga tenda bergaya modern dan mewah. Dari dalam tenda berbentuk kubah atau domes, kita bisa menikmati pemandangan matahari terbit dan terbenam. Dan ini adalah hotel tempat saya menginap di Wadi Rum. Ada banyak pilihan akomodasi, jadi pastikan untuk membandingkan harga dan penawaran sebelum memesan. Destinasi wisata lain yang menarik di Jordania untuk disinggahi adalah Petra. Petra adalah situs kuno terkenal yang terletak di antara tebing-tebing, tepatnya di selatan kota Jordania. Petra menjadi kawasan yang menawan karena menjadi simbol dari peradaban Nabatea yang digunakan sebagai salah satu pos perdagangan penting di kawasan tersebut. Diperkirakan kota Petra sudah ada sejak abad keempat sebelum Masehi. Petra dikenal sebagai salah satu keajaiban dunia dan warisan budaya UNESCO. Kota Petra semakin terkenal karena menjadi lokasi film Hollywood, yakni Indiana Jones. Di sini saya melihat bangunan megah yang dipahat dari batu bernama The Treasury. The Treasury adalah struktur bangunan yang paling terkenal di Petra. Berlibur ke luar negeri rasanya kurang pas jika tidak mencicipi makanan khas daerah atau negara yang kita kunjungi. Saya pun tak mau melewatkan merasakan makanan khas Yordania.
Yordania memang terkenal dengan berbagai makanan lezatnya. Salah satu ciri utama makanan khas negara ini yakni memiliki cita rasa asin serta banyak mengandung rempah. Mansaf menjadi salah satu makanan khas Yordania berbahan dasar daging domba. Mansaf biasanya dimasak dengan saus fermentasi kering, kacang panggang, dan rempah yang kemudian disajikan bersama nasi. Selain itu, Yordania juga dikenal memiliki banyak varian salad dengan sayuran segar dan minyak zaitun. Salad selalu menjadi bagian penting dari hidangan sehari-hari di Yordania. Bagaimana liburan saya di Mesir dan Yordania mengesankan, bukan? Tentu Mesir dan Yordania bisa masuk list negara untuk dikunjungi. Saksikan liburan di Yerusalem pada episode selanjutnya di program Bukan Jalan-Jalan Biasa.